wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita termasuk dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang tak asing lagi, guru kita, Ustadz Sukari Abdillah. Insyaallah pada kesempatan hari ini masih dalam tema keluarga samara ya, kewajiban bersama istri, suami istri. Nanti akan detailnya akan dijelaskan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya bersyukur kepada Allah. Siang ini Allah mempertemukan saya dengan Anda semua, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, kenapa ragu-ragu? Makanya pakai gerakan tangan biar mantap. Ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Berbicara tentang kewajiban bersama suami istri. Tema ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pertemuan sekarang tinggal melanjutkan saja. Oleh karena itu saya berharap paling tidak pada tema tentang kewajiban teman-teman sudah punya gambaran apa yang Anda rasakan, gambaran apa yang ada dalam benak pikiran Anda tentang kewajiban. Jangan sampai awal langsung bilang lepas. Yang ada dalam benak antum apa? Kewajiban. Wah, kayaknya beban nih, begitu? Bukan? Ada yang bilang bukan? Coba yang bilang bukan angkat tangan. Saya bilang, kewajiban adalah beban. Yang setuju angkat tangan. Oke, berarti banyak yang punya pikiran lain kan? Oke, apa itu kewajiban? Atau biar gak bingung langsung sambung. Kewajiban bersama suami istri. Makna apa yang bisa Anda tangkap dari ungkapan ini? Karena sudah pernah kita bahas, saya berharap sekali lagi teman-teman sudah punya wacana. Oh, kewajiban bersama suami istri kalau versi saya tuh begini. Iya, jangan punya istri aja. Justru yang mau punya istri harus mikir keras nih. Waduh, saya telat kawin nih Pak Ustadz, kenapa kewajiban berat? Udah langsung begitu. Mestinya harus ngerti itu maknanya. Yang belum kawin angkat tangan. Yang belum kawin 1, 2. Oke. Yang mau kawin. Baik, versi saya ya, kewajiban bersama suami istri. Setelah saya sampaikan berkali-kali di beberapa tempat, kemudian sampailah saya pada satu wacana. Makna kewajiban bersama adalah seni mengelola keterampilan diri.
baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill, dalam rangka menjaga stabilitas rumah tangga sebagai miniatur masyarakat Islam. Ada yang bisa mengulang kalimat saya? Door prize-nya 100.000 rupiah. 1, 2, kameramen harusnya bisa ya. Langsung putar ulang toh. Baik, saya ulang lagi ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kewajiban bersama suami istri versi Pak Sukeri ya, memaknai judul ini, wacananya adalah seni ya, mengelola kemampuan diri, baik ya, atau keterampilan diri, baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill, demi eksistensi rumah tangga. Kalau mau ditambahin berarti rumah tangga Islami sebagai miniatur ya masyarakat Islami. Setujukah dengan wacana ini? Ada yang tidak setuju? Oke, karena wacana, jadi bicaranya bukan benar salah. Spiritnya adalah At-Taubah surah 9 ayat 71. Dulu sudah kita bahas sampai tuntas. Di atas ayatnya sudah saya sebutkan, saya langsung pada artinya dalam konteks rumah tangga. Suami mukmin dan istri yang mukminah sebagian adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Menyeru pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang yang mendapat rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Spiritnya ini, gambaran-gambaran amalia teknisnya juga sudah sangat jelas. Maka mari kita lihat pada kata ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah. Wujud rahmat Allah yang bisa dirasa dalam keluarga, ini juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah munculnya perasaan bangga sebagai muslim, sehingga tidak malu-malu, ragu-ragu, takut-takut untuk menampakkan identitas keislaman. Yang wanita bangga menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan di hadapan non-muhrim dan di wilayah publik. Yang pria tidak segan-segan untuk senantiasa menenteng Al-Quran maupun berjenggot panjang. Tidak lagi takut dikatakan sebagai embe kalau berjenggot. Yaitu bagian dari identitas Islam. Ya tidak ragu-ragu untuk mengucapkan Assalamualaikum ketika dalam sebuah ruangan bercampur antara mukmin dan ghairul mukmin. Dia tetap menyampaikan salam. Demikian juga sebaliknya, dia tidak malu-malu, tidak ragu-ragu, tidak takut-takut untuk menjawab salam Islam. Meskipun dalam ruangan hanya dia seorang yang muslim, ketika seorang muslim yang lain masuk ke dalam ruangan mengucapkan salam, dia dengan bangga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas. Jadi identitas kita apa dan bagaimana jelas punya furqan dengan ghairul mu'min. Apalagi dalam sebuah rumah tangga. Jadi harus bangga ya dengan segala aksesori-aksesori dan syiar-syiar Islami. Yang kedua, rela berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Udah pasti tuh. Kalau udah tidak malu, ragu, takut, berikutnya adalah berjuang. Tidak bisa menjadi muslim biasa saja. Saya muslim awam. Tidak bisa kita berlindung di balik keawaman. Sebab setiap manusia mukmin mengharapkan surga yang tertinggi. Pertanyaannya, apakah ada tulisan bahwa orang awam surganya harus paling bawah? Nggak ada. Surga untuk awam dan nggak awam. Maka jangan mau jadi awam. Karena kita mau surga kita yang tertinggi. Jadi jangan nanggung. Allah sudah memberikan fasilitas hidup, bahkan diberikan fasilitas hidup berumah tangga. Sudah saya katakan bahwa kehidupan berumah tangga adalah merupakan tasyrif sekaligus taklif. Ada yang lupa maknanya di sini? Lupa lagi? Yang dimaksud tasyrif apa? Yang dimaksud taklif apa? Kalau lupa nanti rekaman lama dibuka kembali. Yang ketiga, siap berkorban, membela, atau mempertahankan kemuliaan Islam. Teman-teman, terkadang dalam kehidupan rumah tangga, idealisme Islam itu dalam konteks pelaksanaannya mengalami dinamika. Namun demikian,
Jangan pernah kita mengorbankan Islam demi rumah tangga, juga jangan mengorbankan rumah tangga demi Islam. Tapi dua-duanya harus berjalan dengan baik. Karena apa? Berumah tangganya kita untuk menegakkan Islam, berislamnya kita untuk menegakkan kehidupan rumah tangga. Nah, ini yang tidak boleh kita abaikan. Maka mestinya rumah tangga yang disebut baiti jannati, betul, rumah yang dijadikan sarana untuk memproduksi nilai-nilai kebaikan. Dan mari kita lihat bagaimanakah penghujung kehidupan seorang Handalah di malam pengantin. Masih ingat? Masih. Perlu diceritakan ulang? Tidak usah. Masih ingat jadinya? Ya begitulah seharusnya. Kita lihat bagaimanakah kondisi memprihatinkannya jazat seorang Mus'hab bin Umair, pemuda tampan kaya raya, primadona bangsawan yang menjadi buah bibir setiap wanita. Ketika dia syahid di medan perang, pada saat akan dikuburkan, ditutup dengan kain kafan yang terbuat dari kain goni itu, kainnya tidak cukup. Jika ditarik untuk menutup kepala, maka lutut sampai ke ujung kakinya terbuka. Jika ditarik untuk menutup kakinya, maka kepala sampai lehernya terbuka. Sampai-sampai Rasulullah menangis dan mengatakan, dia dulu adalah orang yang berkecukupan dengan harta dan sandang pangan. Tapi sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan kain kafannya pun tidak cukup untuk menutup badan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan kebahagiaan di surga. Pertanyaannya, apakah beliau-beliau ini termasuk orang yang mendapat rahmat Allah? Apakah rumah tangga kita bisa kita pastikan dalam naungan rahmat Allah? Bisa? Takbir dulu. Allah Akbar. Kayaknya lemas banget nih. Apa bingung? Apa keder? Baik, lanjut. Masih semangat? Oke, kita lihat lagi. Yang ini pun sudah pernah kita bahas. Oleh karenanya teman-teman, rumah tangga itu harus ada soliditas untuk bisa mewujudkan kondisi tersebut di atas. Yakni terlaksananya kewajiban bersama suami istri. Pertanyaannya saya ulang, apa yang ada dalam benak Anda tentang kewajiban bersama suami istri? Lupa lagi? Ya Allah, cuma satu bait doang tadi. Iya, yang keras mas. Iya, nggak apa-apa, yang atau ingat. Sepotong aja nggak apa-apa. Seni. Ya bagus tuh, udah ada seninya ya. Tinggal selanjutnya apa gitu ya. Kayak orang menghafal Quran kan ada namanya Quran pojok gitu ya. Yang penting ada kalimat pertamanya wa'id qala. Udah yang penting itu dulu. Berikutnya mah lanjut. Ya siapa yang bisa melanjutkan? Nah, seni mengelola keterampilan diri. Ya, oke. Ya sebagai miniatur apa? Nah udah, ya udah 100 udah pokoknya lah ya, udah ngerti. Baik, lanjut. Maka yang pertama, kewajiban bersama suami istri, seni yang harus muncul adalah seni memelihara pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dulu kita sudah bahas tentang sakinah. Masih ingat? Ya. Sakinah fase yang bagaimana dalam kehidupan berumah tangga? Ya, boleh. Terus lanjut. Tenang, tenteram. Itu arti katanya. Fase di mana bahtera rumah tangga tetap bersinergi, tetap kokoh dalam menghadapi segala godaan. Ya, takbir. Allah Akbar. Oke, alhamdulillah ada yang ingat ya Allah. Ternyata saya punya fans di sini mas ya. Rupanya begitu. Ustaz Sukir, oh berarti dicatat aja cari gitu ya. Bagus.
Oleh karena itu teman-teman, bagi yang merasa bahwa kok sudah ijab kabul saya nggak langsung sakinah ya, cuman pada saat bulan madu saja sakinahnya, habis itu yang ada adalah sengatan dan sengatan. Ya, don't worry, be happy. Ya, 15 tahun teman-teman, insya Allah sakinah akan hadir. Oleh karena itu harus mampu melalui masa kegaduhan, sebab ia bagian dari penguatan mur dan baut biduk rumah tangga. Jika rumah tangga sudah berjalan 15 tahun dan anak sudah masuk akil balik, hentikan mengeja kata CINTA dan fokus pada masa depan anak. Ya, bagi yang wanita, prinsip sederhananya adalah bagaimanapun suaminya dombrang-dambreng, yang penting dia pulang berarti dia laki saya. Selesai. Ya kan? Yang pria juga prinsipnya begitu. Mau kayak apa cerewetnya bini, bahkan sering purik pulang ke mertua, yang penting masih mau tidur bareng berarti dia istri saya. Udah selesai. Nggak usah ribut, kamu cinta aku nggak sih? Kok cinta aku mulai menghilang sama kamu? Kagak ada urusan, mau hilang mau kagak, cari dewek baik kalau hilang. Ya kan? Sekarang udah waktunya mikirin tentang masa depan anak. Semalam saya baru ngobrol sama anak saya yang pertama tuh, yang udah kuliah. Saya bilang, Mbak, 2025 Masehi insya Allah prediksinya adalah kebangkitan Islam untuk kali yang kedua. Dia ngitung 9 tahun lagi dong, Bi. Iya, makanya pastikan kamu terangkut di dalamnya. Kalau Allah takdirkan Imam Mahdi muncul di usia kamu, pastikan kamu muslimin berbaiat. Masa saya berbaiat sih, Bi? Oh ya iya, kalau nggak berbaiat diterkam Dajjal nanti. Ya, jadi harus mulai berpikir ke depan. Ya, kita ya visinya harus selalu visi yang jauh. Makanya selalu saya katakan, jika kita orang tuanya sudah bisa keliling 5 benua, maka anak kita harus bisa keliling luar bumi. 10 benua mau bikin dewek. Ya, cuma ada 5 benua mau bikin sendiri. Ke 10, aduh, dari Hong Kong. Ya, jadi udah mulai fokus teman-teman untuk masa depan anak. Ya, jangan ribut mulu laki bini, udah berhenti. Karena pada akhirnya di tahun ke-15 itu akan semakin terbaca siapa pasangan kita. Ada memang karakter bawaan, karakter bentukan budaya, karakter bentukan lingkungan, bisa juga karakter kontaminasi akibat keburukan sikap kita kepada pasangan, sehingga membuatnya tidak berubah terhadap keburukannya itu. Jadi sudah, makanya kita mulai fokus. Dan disitulah yang saya sebutkan ketika orang mengatakan menerima seutuhnya dan apa adanya. Ya udah di situ. Jadi terima, karena kita harus mulai mempersiapkan masa depan anak. Adapun mawadah akan muncul seiring dengan pelaksanaan tanggung jawab keluarga. Sudah saya ceritakan pula, ya. Yang suami ketika dia bisa bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan tanpa mengeluh, maka biarkan nurani istri yang berbicara. Iya ya Allah, tanpa terasa anak sudah 3, sudah mulai makan biaya. Pikir-pikir selama ini saya cerewet betul sama laki, tapi gak pernah dia ngebales. Gak ada dia ngebahas ngungkit-ngungkit saya, kamu perempuan bisanya nongkrong di rumah doang, saya yang capek nyari duit. Gak ada dia ngomong begitu. Ya Allah, berarti betul suami saya ini pria yang bertanggung jawab. Kok hahaha? Wah, ini kayaknya gejala nih. Iya, nurani istri nanti kan bicara seperti itu teman-teman. Ya, selama ini saya salah menilai suami saya. Selama ini saya salah cemburu buta sama dia. Rupanya dia kelihatannya begini begitu flamboyan, tapi kesetiaannya hanya untuk saya. Udah selesai. Nah, nanti yang wanita juga begitu. Ketika Anda kaum wanita menjalani ya kehidupan berumah tangga, menyelesaikan semua beban tanggung jawab dengan tanpa mengeluh, tidak mengungkit eksistensi suami, tidak mengungkit tentang uang belanja yang diberikan kepada Anda, maka biarkan nurani suami yang bicara. Ya Allah, cerewet-cerewet, ternyata dia begitu tabah menghadapi penderitaan hidup. Belum pernah dia mengatakan kamu ngasih uang belanja hanya segini. Belum pernah dia komplain membandingkan dengan ipar yang lain.
Ya Allah, ternyata dia betulan jantung hati saya. Begitu. Jadi suami nanti akan mikir sendiri, Bu. Ya, selama ini saya salah. Dia sering pulang ke orang tuanya ternyata bukan untuk mengadukan kemiskinannya, tapi untuk menunjukkan bahwa dia berdaya. Jadi nggak ada komplain dari mertua, nggak ada apa. Istri saya hebat, bisa menutup kekurangan keluarga. Wah, kira-kira kalau sudah begitu, kehidupannya bakal mawadah apa parah? Mawadah. Berikutnya, rahmah. Kasih sayang muncul sebagai wujud keterpaduan tanpa ada sekat pembatas. Nah, ini mestinya terjadi kalau lebih dari usia ya, kalau menikahnya di bawah 30. Mentok-mentoknya 35 tahun, paling pol 40 tahun usia kalian berumah tangga. Usia kalian sebagai manusia yang sudah berumah tangga, mestinya sudah ada keterpaduan ini. Kemarin saya membaca artikel cukup menarik. Jika usia Anda sudah 30 tahun, maka Anda harus memiliki 8 hal ini. Walaupun isinya kebanyakan ngomongin dunia talk, tapi menurut saya itu sangat bagus. Yang pertama, Anda harus sudah punya properti. Tuh harus tuh kalau udah 30 tahun. Ini memang bagian dari munculnya rahmah nanti. Istri akan sangat percaya Anda sebagai suami ketika Anda bisa memberinya tempat tinggal. Maaf, burung saja bisa ngasih sarang sama bininya, masa manusia enggak? Ya kan? Keong aja punya rumah walaupun digotong kemana-mana. Masa suami nggak bisa mempersembahkan rumah buat istrinya? Nah, yang akan membuat istri mencintai Anda dengan rahmah disebabkan Anda bisa memberikan tempat tinggal. Yang kedua, Anda harus punya tabungan. Tuh. Berapa besarnya terserah, 100.000 juga nggak apa-apa. Ya segitu aja, stuck nggak apa-apa. Yang penting namanya tabungan harus ada. Ini penting untuk mewujudkan rahmah. Bukti bahwa kerja Anda sebagai suami memang betul ada hasilnya. Nanti di bawah akan kita lihat ya. Dan masih banyak lagi nanti ya, bagaimana pelayanan kita kepada pasangan, pelayanan kita kepada anak. Maka disitulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, khususnya kaum pria, berilah makanan istrimu sama dengan jenis makanan yang kau makan. Berikan istrimu pakaian yang minimal sama dengan pakaian yang kau kenakan. Maka saya pribadi mengatakan sebaiknya Anda mengistimewakan pasangan dan anak-anak Anda. Jangan Anda memberikan sesuatu kepada pasangan atau anak Anda kecuali sesuatu yang istimewa menurut kita. Ya, jadi beda antara memanjakan dengan mengistimewakan. Jangan perlakukan pasangan dan anak-anak kita kecuali dengan perlakuan yang istimewa. Karena ini kunci untuk mendapatkan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Maka tadi minimal tidak mencaci maki. Broadcast BBM saya kemarin saya masih ingat betul ya. Salah satu ciri khas akhlak Islami adalah tidak mencaci maki, sebagaimana pembawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki orang lain. Maka hendaknya kita tidak mencaci maki. Itu penting. Sebab ya, rahmah bisa saja menguap ketika pasangan mendapatkan cercaan. Betul apa salah? Iya. Ngerasa apa melakukan? Nah, mulai deh ya. Tuh, yakni saling asih dan asuh, itu maksudnya teman-teman. Ya, jadi berikan yang istimewa kepada anak dan pasangan. Nggak usah kemudian kita mengiba-iba, sayangi aku dong, nggak harus. Ya, jadi lagu dangdut yang belakangan tenar nggak berlaku. Cintai aku, sayangi aku, nggak usah. Ya, mintanya dikasih mulu. Ya, yang ada juga aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku mencintaimu, maka kita akan mendapatkan apa? Iya, kasih sayang ya, rahmah dari pasangan. Lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Oh, lanjut, alhamdulillah. Baik, yang kedua, menjaga nama baik seluruh keluarga. Yang ini saya yakin banget pasti teman-teman sudah punya gambaran. Siapakah yang mau menyampaikan gambarannya tentang nama baik keluarga? Ayo.
Perlu saya tunjuk? Perlu. Baik, Mas. Baju kaos batik merah nomor 2 dari depan. Ya. Antum, iya. Yang dimaksud nama baik keluarga yang ada dalam benak antum apa? Berbuat baik. Iya, berbuat baik, iya. Lebih definitif. Ya udah Mas, jangan tahan keringat Mas. Baik, gantian. Yang akhwat, jilbab coklat, baju merah. Nah, jangan nengok ke belakang, Mbak. Gimana? Jadi menjaga sikap agar tidak membuat malu nama keluarga. Contohnya dalam hal pergaulan, misalkan Iya, nggak apa-apa, kesini madepnya, jangan ke situ. clubbing, misalnya clubbing gitu. Jadi kalau misalkan ada bergigi atau minuman gitu kan, nanti saat lurah tahu bahwasannya, oh kamu anak si A ya, nanti si bapak akan malu gitu. Iya. Itu contoh. Wih, canggih. Takbir, Allah Akbar. Ya. Oleh karena itu, kita harus memandang dari sisi pemicunya. Kita harus punya pegangan dari sisi yang paling esensi. Supaya seseorang bisa menjaga nama baik seluruh keluarga, maka ia harus memiliki akidah yang selamat. Ini dulu. Akidah yang selamat kuncinya hanya ada pada 2 kata atau 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pasti selamat. Gak mungkin orang yang bersyahadat korupsi. Gak mungkin orang yang bersyahadat ngepet. Ngerti ngepet? Iya, iya kan? Kan jadi omongannya gak baik dong. Dengar-dengar babe lu ngepet ya. Waduh, kayaknya gimana tuh? Jatuh banget harga diri keluarga. Iya kan? Makanya akidah itu harus selamat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la raziq illallah. Tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mencari makan dengan cara haram harus dipandang sebagai ya langkah buruk. Lemahnya akidah berarti, ya kan? Gak yakin kalau Allah bakal memberikan rezeki. Nyari jodoh ribetnya gak ketulungan. Ya detailnya A sampai Z betulan. Maunya yang tinggi, semampai, mapan, sehat, tidak mengidap penyakit keturunan. Waduh, sedetail-detailnya, serapi-rapinya, udah dapat 10 orang ditolak semua, masih belum cocok. Maunya gimana? Maunya yang 1 RT. Lah iya 1 RT banyak banget ya. Saya belum selesai ngomong, makanya Mbak, udah disodorin yang 1 RT masih kurang cocok. Kenapa? Maunya yang sebelah rumah. Jadi sebelah rumah maunya yang perfect sempurna. Kira-kira ada nggak tuh? Lah iya, ribet banget. Akhirnya lebih pilih hidup tidak karuan. Ada orang begitu Pak Bu. Jadi akidah memang harus selamat. Yang namanya nikah, yang penting sama lawan jenis. Lah ya iya. Nggak boleh. Iya, gak boleh sekampung gitu. Ya, jadi bagian dari akidah yang selamat itu seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau akidahnya selamat, dampaknya nama baik keluarga juga terjaga. Karena itu mempengaruhi perilaku. Tanpa ada akidah yang selamat, akidah yang baik, perilaku akan menjadi rusak. Itu udah pasti. Makanya kalau kita perhatikan dulu para sahabat itu, kondisinya ketika mereka masih jahiliyah dengan kondisi ketika mereka sudah berislam, itu pun jauh berbeda. Sebut saja Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu orang kaya raya. Bahkan sampai untuk menyembah Tuhannya dia punya altar tersendiri. Ya, dia punya patung. Kemudian dia suka meletakkan sesajen.
Tahukah kita sesajen yang diletakkan di sana bisa berapa lama? Minimal bisa sampai 3 hari. Sehingga kadang busuk, baunya kemana-mana. Tapi rumah orang kaya, kira-kira menjadi enak nggak tuh aromanya? Iya kan? Kurang lebih begitulah. Ya, jadi kehidupan mereka begitu luar biasa. Kebanyakan mereka ketika mereka buang hajat, mereka tidak beristinja. Bahasa kasarnya pada kopet tuh orang. Nah, kira-kira gimana tuh? Baik apa buruk? Sudah mendengar berita bahwa ada pekerja Cina BAB sembarangan di pinggir jalan? Belum kan? Itu karena memang orang-orang yang akidahnya nggak benar begitu. Jadi kalangan China itu yang namanya orang kopet itu hoki. Jadi mereka kencing nggak cebok, hoki. Ya, buang air besar nggak cebok, hoki. Ya Allah, kata siapa itu? Ya kata kita, orang Islam kan. Bagi kita orang Islam, makanya itu keburukan. Ya jangan sampai kemudian orang ikut percaya, mau hoki, kopet. Waduh, gimana itu begitu? Akidahnya rusak. Ini hati-hati, ya kan? Kemarin rame batu akik, sekarang rame apa sepi? Iya, karena harganya mulai menukik, begitu ya. Belinya 3 juta, jualnya 30.000 aja, susah lakunya. Kenapa kemarin orang bisa kena tren batu akik? Karena akidahnya lemah. Tuh, jelas ya. Yang kedua, ibadah yang benar. Ini juga penting nih, teman-teman. Ya, berbicara tentang ibadah yang benar, rukun, syarat, sah, batal harus diperhatikan. Jangan sampai seorang mukmin ya datang ke tempat berjamaah, datangnya terlambat gara-gara imamnya sudah tahiyat akhir, padahal dia sendirian, dia nungguin imamnya salam. Diingetin, "Mas, gabung aja, nggak ada orang lain tuh." "Enggak Pak, ini udah selesai sholatnya." Kata siapa dia sholat selesai lagi tahiyat akhir? Ya kan? Melihat nggak fenomena begitu? Padahal dia sendirian. Lain kalau mau berjamaah, memang nanggung gitu kan. Kalau yang namanya masbuk, datang imam sedang tahiyat akhir, ikut. Satu. Fenomena lucu lagi, udah ngerti imam sudah mau ruku, bela-belain lari dari kamar mandi, cik sampai kepleset. Ya, untung nggak jedar. Begitu tiba ternyata imam sudah ruku, bahkan sudah i'tidal, dia bela-belain ruku sendiri. Katanya ngejar imam, nggak berlaku rokaatnya. Ini kan banyak yang nggak tahu tuh, terutama yang cowok-cowok di Amerika, sanes teng Ameriki, ya kan? Jadi harus ngerti nih, sholat berjamaah qaidahnya bagaimana. Juga sebaliknya, khususnya kaum pria. Perhatikan kefasihan bacaan Quran Anda. Jangan sampai sholatnya sholat waktu jahar, begitu dicolek gemeter. Mau Al-Fatihahnya dijaharkan atau tidak, itu dipikir tuh, keringnya dingin, ya. Wah, nggak jelas tuh, ngegremeng. Jadi ini sedang baca mantra, apa baca lafaz hamdalah? Harus jelas. Jadi pria muslim, perbaiki bacaan Quran Anda. Ya, kefasihan wajib. Mungkin bagi yang masih jomblo akan bilang, "Ya, saya kan masih sendiri, Pak Ustaz, siapa yang memperhatikan saya?" Belum tentu. Mungkin calon mertua akan memperhatikan. Mantap, maksudnya bahasanya udah oke semua di sini nih. Iya, yang bahasanya fasih segera daftar nih, lagi nyari mantu soalnya. Nah, kita juga tidak tahu begitu kita menjadi dewasa, kita akan mantu. Nah, di sini begitu calon besan datang ke rumah, pas tiba waktu sholat, lagi-lagi ngomong bacaan yang jahar. Kita tuan rumah dipersilahkan dong sama calon besan. Ya kan? Silakan Pak, tuan rumah. Begitu takbiratul ihramnya mantap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladolin lah pokoknya.
Itu kira-kira calon besan gimana? Pulang dia gempar satu kampung. Kerjanya mah cuman Indosat Oredeo. Ini lagi ngomong orang desa. Iya kan? Tapi bacaan Qur'annya kayak ustadz yang diharumain. Aduh, saya bangga punya besan yang seperti itu. Kira-kira yang terangkat citra kita doang apa anak kita? Nah, kira-kira anak kita sebagai menantu bakal dihargai apa dicaci maki? Nah, penting gak Pak bacaan Quran? Takbir, Allah Akbar. Ibadah yang benar dalam rangka menjaga nama baik seluruh keluarga. Bukan hal yang sepele. Cuman baca Quran doang. Makanya saya selalu berani bertaruh. Pahit-pahitnya Anda semua nih tidak kerja, lost job karena PHK massal. Tapi Anda bisa baca Quran dengan baik dan benar. Pahit-pahitnya nih gak ada penghidupan. Di rumah kontrakan kecil Anda di teras gelar tikar, panggil anak tetangga 4-3 orang, ajarin baca Quran. Dalam sebulan aja Anda gak bakal mati pangan. Karena ibu-ibunya pasti pada datang ngasih kue. Sekarang jadi Pak Ustadz ya Mas. Lumayan tuh, iya kan? Tuh makanya saya bilang teman-teman, jangan anggap sepele bisa baca Quran. Pahit-pahitnya Anda bisa yasinan. Sekarang nih di kampung 1 RW seminggu sekali minimal mati 1 orang. Kalau ini guyonan gitu ya. Pahit-pahitnya katanya gak bisa makan, rajin hadir yasinan aja. Pulang pasti bawa besek. Ini sih setengah guyonnya begitu teman-teman. Yang penting bisa baca Quran. Lah ini baca Quran aja gak bisa. Begitu diundang untuk tahlilan, cuman nyengir-nyengir doang, datang orang. Ya kan? Jangan sampai posisi apa? VIP, di mana? Indosat. Selama tinggal di komplek, padahal rumahnya ke masjid cuman beberapa blok, gak pernah nongol di masjid. Begitu ditanya, alasannya sederhana. Di situ masjidnya Pak Ustadz, imamnya sering ghaib. Terus takutnya nanti saya didorong jadi imam. Saya kan gak bisa baca Quran. Nah gimana itu? Orang tahu dia VIP, terhormat apa rendahan? Orang taunya terhormat di kantornya, maka orang berharap di rumahnya juga. Nah, di sini teman-teman, jaga nama baik seluruh keluarga dengan kualitas ibadah yang benar. Kalau begitu penting apa tidak? Hafal Quran, fasih baca Quran. Penting. Takbir. Allah. Lanjut. Masih ada waktu? 5 menit lagi kalau nggak salah ya. Jangan kerja. Yang kedua, waktu yang bermanfaat. Nah ini nih. Jadi memanfaatkan waktu yang katanya hangout, jangan out betulan gitu ya. Nggak jelas, nggak karu-karuan. Tidak. Ya manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk kebaikan. Isilah waktu-waktu luang kita dengan klub-klub keilmuan. Kalau tadi dibilang clubbing, ya kalau clubbingnya tentang ilmu yang baik nggak masalah. Tapi kalau clubbingnya ngeboat, ya jangan. Ya kan? Sekarang jangan makan obat teman-teman, minum kopi aja bisa mati kayak Mirna. Iya, tapi kan gara-gara kopi hangout kan. Coba kopi di rumah, selamat, insya Allah. Begitu mati kita tinggal lagi takdir. Ya minumnya di rumah. Kan orang mau mencurigai siapa kan. Nah tapi teman-teman, bicara tentang waktu yang bermanfaat, ketika kita pandai memanfaatkan waktu, entah kita mengisinya dengan hobi, kemudian lahirlah sebuah karya-karya tertentu, inilah yang akan mengangkat nama baik keluarga. Saya ingin memberi contoh kecil sebenarnya, ya apa yang dilakukan oleh istri saya saja tuh. Ya saya bilang, Umi punya ilmu, ceramah gak bisa. Coba Demi, bagi tuh ilmunya, paling gak tentang menjaga kesehatan. Kita cari sasarannya nih. Bingung kan? Mau tentang bayi, sudah ada posyandu bayi.
mau bikin santunan sembako, kita bukan orang kaya. Yayasan lain juga sudah ngadain, ya kan? Mau yatim piatu, kita juga nggak punya gedung untuk nampung yatim piatu. Saya bilang, cobalah sama nenek-nenek. Masa ya Umi gemeteran juga ngomong sama nenek-nenek. Akhirnya dicoba tuh sama nenek-nenek. Alhamdulillah berjalan sudah belasan tahun. Ya nenek-nenek senang kumpul sama istri saya. Walaupun terkadang istri saya galak. Ya tapi orang abe dengan galaknya. Bu Bidan memang galak tapi maksudnya baik. Nah tuh masih ada begituannya dikit. Ya kan? Paling tidak teman-teman itu digunakan atau itu termanfaatkan karena memanfaatkan waktu luang. Saya bilang jangan dihabiskan 24 jam untuk praktek doang. Laki udah ngalah, anak udah ngalah. Masyarakat nggak bisa ngalah. Karena mereka butuh untuk diberikan bimbingan. Maka alhamdulillah ada senam lansia, ada berkebun, ada kristik, ada bikin hiasan, macam-macam tuh kegiatan lansia. Dan yang paling bikin happy adalah jalan-jalan dan dapat santunan. Itu senang banget kan nenek-nenek kan? Bu Bidan kita mau kemana? Kita mau ke kebun stroberi. Ore asik jalan-jalan. Senang dah tuh nenek-nenek. Yang seperti itu teman-teman membuat ketika kami mau pindahan kebingungan tuh. Mau pindah, mau selamatan. Siapa yang ngangkut barang, siapa yang nyiapin makanan, punya uang terbatas. Apa yang terjadi? Korlap-korlap lansia ini datang ke istri. Bu Bidan, selamatan di sini memang pakainya tahlilan. Tapi nggak usah pakai catering kalau uangnya nggak banyak. Biar kita-kita aja yang masak. Ibu ini bawa meja. Iya, saya bawa meja. Saya bawa piring. Saya bawa sendok. Saya bawa gelas. Saya bawa tikar. 10 orang rata tuh. Satu lantai. Mereka yang ngerjain. Surplus jadinya uangnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pandai memanfaatkan waktu luang. Sehingga nama kita di depan orang tetap baik. Kalau nama baik, orang percaya nggak tuh? Sama seperti Rasulullah dulu juga kan begitu. Dakwahnya mah dimusuhin. Tapi kalau nitip surat berhajar tetap sama Rasulullah. Nggak pindah. Bencinya mah nggak ketulung-tulungan. Tapi nggak ada dalam sejarah orang kemudian datang kepada Nabi terus bilang, Muhammad, berhubung saya benci sama dakwah kamu, sini pulangin surat saya. Nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah pandai menjaga nama baik keluarga. Rasulullah menjadi orang yang harithun ala waktiha, pandai memanfaatkan waktunya. Kira-kira pada poin yang seperti ini bisa dilaksanakan apa mudah diwujudkan? Gampang apa mudah? Iya, makanya kalau Sabtu Minggu bagusnya tidurnya sampai siang. Betul apa salah? Oh salah. Nah oke ya. Lanjut. Mendekati poin yang terakhir. Ekonomi yang kuat. Nah di sini nih ya. Untuk kaum bapak saya selalu berpesan. Gak perlulah gaji tetap. Yang penting tetap Bergaji. gajian. Gak perlu kerja tetap. Yang penting tetap Oke. Gaji boleh kecil. Yang penting penghasilan beda. Iya kan? Penghasilan bisa dari mana aja. Kalau gaji dari satu pintu, satu tempat, ya kan? Ini untuk yang pria. Oleh karena itu pastikan pendapatan Anda jatuh ke rumah, bukan ke rumah tetangga. Gitu ya. Pastikan bahwa pendapatan kita ya bermanfaat untuk menghidupi anak kita, bukan menghidupi warung janda. Wah kacau deh. Cuman ngasih tahu, bukan kok tahu. Ya kan? Ekonomi yang kuat seperti itu. Nah tadi tuh 8 hal yang harus ada tadi. Coba dicari artikelnya, cukup bagus. Lagi-lagi meskipun itu berkait dengan dunia, tapi itu penting bicara tentang kekuatan ekonomi. Dengan kata lain teman-teman yang pria, selalulah bersemangat untuk bekerja menggapai nafkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jangan malas-malesan, jangan lemes-lemesan. Ya, harus selalu semangat. Karena rizki itu hanya akan menghampiri orang yang bersemangat. Ya, tapi rizki akan pergi ketika seseorang itu tidak bersemangat. Ini dulu nih ya. Sementara untuk yang wanita, pesan saya adalah pandai-pandailah mengatur manajemen keuangan Anda. Minimal sebagai wanita tidak berhutang dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan lapar mata, Bu. Tukang rujak bebek lewat dipanggil. Bang, apa bang? Rujak bebek. Bikin bang. Yang pedes ya bang. Ya 2. Oh, dibikin 2. Dimakan di tempat. Berapa bang? 10.000. Ntar ya bang, bulan depan laki gajian. Lah, sambil nyekak keringat lagi. Ntar ya bang, laki gajian. Datang mobil, ya bawa perabotan rumah tangga. Ya, mangkok. Moceng. Sapu. Ya. Ya, anti pecah 100.000 3. Oh, diambil semua ada tuh. Bak cuci bang, atuh. Ya, terus apa gayung? Ya, apalagi moceng. Udah semuanya. Berapa nih bang? 300.000 bu. Ntar ya, bulan depan laki gajian. Gajiannya kagak seberapa buat jaminan sana sini. Akhir bulan, akhirnya rambut suami yang rontok. Harus begitu. Sebisa mungkin wanita tidak sampai berhutang untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Nah, bagi sendiri deh tuh gimana caranya. Ya kan? Artinya ketika ada uang tidak boros. Kalau ngerti nggak ada uang atau uang terbatas, jangan gampang lapar mata. Makanya nanti kalau di buku Tazkiyatun Nafs itu yang namanya bakat zina anggota badan tuh ada masing-masing, betul. Ya, ada orang yang tidak zina kemaluan tapi zina pakaian. Jadi dia syahwatnya di pakaian. Ada pakai, dia baju pengen belanja mulu. Ya dipakai sekali padahal digeletakin. Tapi kalau Anda baru harus beli. Apalagi kalau lagi musim diskon. Wah itu mumpung diskon. Udah. Ada orang yang syahwatnya ya zinahnya di makanan. Ya makanan apa aja pengen dicobain. Ada memang. Makanya tadi batu akik tuh zinanya di mana jadinya? Ya zinanya di cincin. Asal ada batu akik pengen diborong saja. Bahkan sampai pakai kalungnya batu akik juga. Nah itu makanya harus pandai memanage ekonomi. Yang terakhir teman-teman, pengorbanan yang terus menerus. Ini nih bagian dari menjaga nama baik seluruh keluarga. Esensi berkeluarga adalah berkorban untuk orang yang dicintai, orang yang dibersamai dalam kehidupan berkeluarga. Ketika semangat pengorbanan itu hilang, bisa jadi bukan kita pribadi, tapi seluruh nama keluarga nanti yang tercoreng karenanya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah tidak ada semangat berkorban, yang ada cuma saling ungkit-ungkitan. Sayang lamar kamu, habis 3 petak sawah, 200 domba. Hasilnya mana kamu jadi istri saya? Ya kan, coba. Kata istrinya, lah, Mek saya pas suruh menjual itu semua. Kan orang tua saya cuma bilang, biaya pestanya 300 juta. Saya juga sudah habis-habisan. Ya 300 juta juga kan kamu kemarin cuma ngasih 200. Yang 100 emang dari mana? Saya jual giwang saya demi cinta saya sama kamu. Coba tuh. Akhirnya kan ketutup jadi kebongkar semua kan. Apa yang sudah keluar justru jadi muntahan yang gak karu-karuan. Nah kenapa? Karena tidak ada semangat pengorbanan. Ini bahaya. Ya jadi harusnya keungkit semua. Yang enggak. Kalau sudah begitu biasanya biduknya akan goncang apa melaju kencang? Ya pasti goncang teman-teman. Terdengarlah kemudian beritanya kemana-mana. Si itu sekarang pisah ranjang loh. Nah, kok bisa? Bukan pestanya kemarin ratusan juta, justru itu pemicunya. Nah, gimana? Ya kan? Terkadang begitu teman-teman. Hal yang sudah terkubur tergali lagi, sudah jelas yang terkubur jadi bangkai, akhirnya baunya gak karu-karuan, jatuhlah harga diri keluarga. Makanya
semangat berkorban ini harus senantiasa kita pupuk. Yang namanya prinsip memberi dan memberi itu ada dalam keluarga. Kalau sudah memberi kepada pasangan, memberi kepada anggota keluarga yang lain, jangan pernah berharap kembali. Apalagi ngutangin sama ipar. Nah kalau ipar utang harus dihitung. Kayaknya saya nggak mampu nih memenuhi semuanya. Saya kasih yang kecil aja deh. Terus bilang, bang, ini saya nggak ngutangin, saya ngasih aja deh. Test case yang pertama, biar ketahuan ini orang dablek apa tanggung jawab. Begitu dablek, kita nggak sewot sama pasangan kita kan. Kakak kamu no ngutang sama aku kagak bayar-bayar. Nah, jadi ribut jadinya. Ini sensitif teman-teman. Makanya sekali lagi pengorbanan yang terus-menerus. Bisa jadi suatu masa na'udzubillah min dzalik kita dengan mertua juga ada clash. Ada yang sudah pernah ngerasa clash dengan mertua? Kalau geleng kepala berarti ada. 1, 2, 3. Sengaja jebak ya pertanyaannya. Ya bisa jadi teman-teman clash dengan mertua. Nah gimana dong namanya kita lagi kesel? Sekesel-keselnya kita kepada mertua, berilah ia makanan kesukaannya. Nah gampang apa mudah? Nah iya, kita kesel nih sama mertua. Tapi untuk menjaga nama baik rumah tangga, keluarga, beri dia makanan kesukaannya. Kira-kira setelah dia makan makanan enak kesukaannya, ngalamin rumah tangga kita apa ngejelekin? Nah maksudnya begitu. Kadang kan ada mertua begitu. Alah laki kamu mah gak bener juga lakinya sing ono. Ibu dibeliin mobil, dibeliin rumah. Ya kita jelek-jelekin mulu. Kesel gak tuh? Kesel. Kasih makanan kesukaannya. Mbak saya beli makanan kesukaannya gak mampu. Ya kan? Oke, saya gak bisa beliin mobil, saya gak bisa beliin rumah. Tapi awas, saya tahu ibu suka bakso 1/8 ukurannya. Lah ini kasih bakso yang utuh dia marah, ya kan? Oh udah gak punya gigi, dia pakai sendok udah gak bisa. Wah 1/8 bakso dia bisa tuh. Kita datang, kita suapin. Nah seneng gak dia tuh kira-kira? Nama baik rumah tangga kita sama pasangan kita jadi dialamin gak? Nah harus tahu tuh yang begitu-begitu. Kelihatannya sepele apa serius? Sepele kan? Cuman ngasih makan kesukaan mertua itu doang. Tapi itu bisa menjadi nama baik kita juga. Ingat, bukan nama baik keluarga terus kemudian pikiran kita keluar-keluar. Enggak juga. Antar keluarga besar itu penting. Nah, barangkali ini 2 poin. Poin kedua maksudnya dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dulu, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah. Apa yang telah tadi Ustaz sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin di sini ada yang ingin penasaran mau tanya. Karena problem masalah keluarga itu kan kompleks biasanya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau apa? Satu pertanyaan. Ada? Kayaknya sih aman-aman aja. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.